Oke, jumpa lagi dengan Padi Dadakan bersama gue Wisnu dan kali ini tiba saatnya ya minggu ini pekan ke-12 dari English Premier League dan di video kali ini mau ngebahas tentang pertandingan-pertandingan seru yang akan berlangsung pada week 12 ini ya. Oke, langsung aja pertandingan paling pagi Wolves melawan Tottenham di kandang Wolves ya. Ini Tottenham lagi kena ini ya kena masalah lah istilahnya ya kalau gue bilang ya. Lagi ada masalah nih. Yang pertama suspension ya. Udogi yang kena double yellow card sama Romero yang straight red ya, ini dilarang tampil. Lalu ada badai cedera juga James Maddison dan Mickey van de Ven ya. Mickey van de Ven back center utama Tottenham selama musim ini. James Maddison juga ini pemain yang rating paling tinggi nih. James Maddison itu di Tottenham rating paling tinggi. Pemain Tottenham yang bermain paling bagus sepanjang musim ini ya James Maddison gitu dengan rating paling tinggi dan ini harus absen. Nah, justru menariknya di sini gue pengen penasaran, pengen lihat Postecoglou ya menangani Tottenham di saat kritis seperti ini, apakah dia bisa keluar gitu ya. Lawan Wolves juga tidak gampang karena Wolves juga istilahnya udah berapa pertandingan terakhir ini grafiknya udah lumayan bagus, keran golnya juga udah mulai lancar gitu ya. Nah, ini justru tantangan untuk Tottenham ya, apakah bisa meraih hasil maksimal. Ini justru gue pengen lihat, ini ujian gitu ya. Tottenham ini kan selama ini bermain full tim terus lah, boleh dibilang full tim terus gitu ya, dan bermain bagus terus. Nah, ini kita lihat di saat kritis seperti ini apakah Tottenham bisa keluar. Untuk back tengah mungkin nih dua back tengahnya absen ya, ini Tottenham nih agak ngeri-ngeri sedap memang. Cuman kalau gue lihat mungkin di cadangan masih ada Eric Dier di situ, mungkin yang akan jadi starter Eric Dier. Mungkin temennya gue nggak tahu siapa, apakah match skip gue nggak tahu juga. Terus kalau untuk back kiri gue rasa mungkin Emerson Royal ya, karena Reguilon lagi dipinjemin. Back kiri mungkin Emerson Royal atau Pedro Porro mungkin ditaruh di kiri, Emerson Royal di kanan, antara dua itulah kemungkinan besar ya, atau dia punya back kiri baru gua nggak tahu juga. Terus kalau untuk tengah gua rasa kemungkinan Højbjerg lah ya, Højbjerg sih kayaknya yang main ya, pakai trio Pepe Sarr, Yves Bissouma sama Højbjerg sih gua rasa ya untuk lini tengah. Atau ya ada kandidat baru gua nggak tahu juga. Richarlison juga kayaknya cedera ya, Richarlison juga kayaknya cedera, jadi nggak ada peluang untuk geser Kulusevski ke tengah gitu ya, mungkin kayaknya nggak, atau Brennan Johnson ke tengah gitu kayaknya nggak ada sih. Jadi ya kemungkinan Højbjerg sih yang main ya. Oke, lanjut ya, kita lihat Tottenham apakah bisa keluar dari situasi kritis ini. Ini ujian pertama justru Tottenham di saat pemainnya habis-habisan dan habis kalah itu ya, kalah lawan Chelsea minggu lalu ya, lawan 4-1 ya, kekalahan yang cukup telak. Memang main 9 orang, tapi kalau ini terpengaruh mentalnya, ini kalah lagi mentalnya bisa terpengaruh ya, jadi bisa bahaya untuk pertandingan berikutnya. Oke, lanjut. Manchester United lawan Luton nih. Manchester United juga sama kondisinya sama Tottenham, cuman ya lebih parah kalau dari badai cedera lumayan parah. Casemiro udah jelas cedera, dan berita terakhir katanya Sofyan Amrabat juga diragukan untuk tampil melawan Luton kali ini ya. Dan back tengah juga hilang Johnny Evans yang lawan Copenhagen kemarin cedera ya, Johnny Evans cedera juga. Jadi ya ini menambah deretan cedera ya, deretan panjang pemain yang cedera di MU. Kemungkinan kalau back tengah gua rasa dia masih punya Lindelof dan Rafael Varane nih. Rafael Varane gue juga nggak tahu kenapa nggak pernah jadi starter, apakah mungkin nggak cocok sama Maguire atau gua nggak tahu. Jadi kemungkinan trio starternya ya di antara tiga center back ini ya, untuk dua posisi center back ya. Kalau back kiri back kanan udah Dalot sama Wan Bissaka. Nah, untuk gelandang nih nggak tahu ya, mungkin Hannibal mungkin bisa main ya, atau siapa gitu untuk ngegantiin Amrabat, atau tetap masih ada Mason Mount juga, masih ada McTominay, Mason Mount ya. Lini tengah mungkin masih bisa ke cover lah, toh lawannya Luton lah, harusnya di atas kertas di bawah Manchester United. Nah, yang jadi masalah Luton itu selalu main low block, low defensive line, parkir bus lah istilahnya, kalau istilah ngetrennya parkir bus gitu ya. Dan MU kalau gue lihat sepanjang musim ini memang kesulitan kalau ngelawan tim-tim yang low block. Ngelawan Copenhagen, kenapa kemarin MU bisa 2 gol awal ya, ini MU memang bagus kalau main counter attack seperti itu. Kalau menurut gue menunggu aja, main menunggu counter attack itu terbukti langsung 2 ya. Kemarin Copenhagen ya, memang lawannya Copenhagen jauh dong kelasnya sama MU ya, oke, tapi hasilnya kalah juga kan. Tapi enggak lah, MU harusnya menang itu. Kalau main 11 orang harusnya menang ya. Dan Copenhagen kemarin agak keluar mainnya, dan itu gol MU kan berawal dari counter attack sebenarnya ya. Berawal dari counter attack. Jadi banyak counter attack MU yang memang ini MU gitu loh. MU mainnya ya kalau menurut gua, kalau emang harus possession football, ini bukan arahannya Ten Hag sih. Kalau menurut gua possession footballnya nggak beda lah sama tim-tim yang memang main
possession football. Dan menurut gua musim lalu pun MU bermain seperti itu gitu ya, bermain counter ya, bermain transisi bertahan ke nyerang yang memang serangan balik cepat gitu ya, serangan baliknya cepat banget. Dan itu ya memang menurut gua DNA-nya Ten Hag seperti itu. Dan ya kemarin sebenarnya ngelawan Copenhagen terbukti ampuh, tapi sayangnya ya ada kartu merah, hasilnya jadi berbalik ya. Oke, ini jadi masalah memang kalau MU bisa colong gol di awal ya, entah golnya nggak usah dari skema lah, dari apalah, gol dari langit aja gitu ya, datang ke MU dari free kick, dari corner, penalti kayak atau apapun itu ya, gol scrimmage kayak gol apa, kalau MU bisa colong gol duluan itu aman ya. Kalau kita lihat lawan Liverpool minggu lalu gitu ya, Luton itu Grendel habis dan Liverpool masalahnya buang-buang peluang. Kalau itu Liverpool unggul dulu juga selesai sih Luton gitu ya. Itu masalahnya Liverpool ya, banyak nyanyain peluang sih. Penyerangan bagus, Liverpool nggak bermain jelek minggu lalu ya, cuman ya itu finishingnya jelek gitu. Dan itu ya apes aja sih kalau gue bilang, apes ya, ada kena tiang, kiper ya bermain bagus, Kaminski bermain bagus ya. Semoga kalau bagi fans MU berharap ya tidak seperti itu. Luton tidak bermain seperti minggu lalu ya, atau kipernya ya bermain bagus banget, kiper dan tiangnya bermain bagus ya. Ya berharap MU bisa colong gol dulu, pertandingan selesai sih. Ya mudah-mudahan bisa. Atau ya kalaupun MU menang ya ini, kalaupun nggak terjadi gol ya berharap ya itu tadi, kalau nggak bisa dari skema open play ya dari scrimmage, sudah dari scrimmage atau dari bola mati. Karena nih Luton Liverpool aja kemarin ya karena apes aja sih, susah ngebobol sih. Ya karena apes sih. Tapi kita lihat lah, semoga harusnya MU di atas kertas bisa ngatasin, apalagi nih bermain di Old Trafford ya, yang sekarang sudah tidak angker lagi memang. Ya udah, kita skip, lanjut ke partai berikut, Arsenal lawan Burnley. Ini udah jelas partai milik Arsenal, wajib 3 poin. Arsenal melawan salah satu tim terlemah juga ya di EPL. Dia harus segera bangkit ya dari kekalahan menyakitkan kemarin minggu lalu melawan Newcastle ya. Kekalahan yang harusnya tidak terjadi melawan Newcastle, tapi lawan ini dia harus bounce back, dia harus menang. Ini nggak bisa ditawar-tawar lagi, bermain di kandang lawan Burnley dia harus menang. Nah, kalau Crystal Palace lawan Everton ini yang agak bingung ya, memang tim mediocre dua-duanya ya. Agak bingung bermain di Crystal Palace. Everton juga kadang bisa bermain bagus, kadang angin-anginan nih, bingung juga. Crystal Palace juga sama, ini pertandingan yang susah diprediksi, tapi menurut gua faktor kandang mungkin Crystal Palace akan sedikit diunggulkan di partai ini ya. Lanjut, Bournemouth Newcastle. Newcastle juga habis kalah di UCL ya, sangat disayangkan kalah di UCL, tapi bikin pertandingan di grup F itu makin seru ya. Makin seru karena belum pasti siapapun yang lolos. Dan di sini bermodal kemenangan minggu lalu melawan Arsenal, mengatasi Bournemouth harusnya bukan jadi masalah ya bagi Newcastle. Bournemouth juga salah satu tim terlemah juga di English Premier League dan kandidat degradasi juga. Jadi Newcastle harusnya meraih 3 poin di partai ini. Lalu berikutnya Aston Villa melawan Fulham. Ini juga Aston Villa harusnya juga bisa mengatasi Fulham ya, karena kita tahu sendiri Aston Villa lumayan bagus musim ini, tapi karena minggu lalu agak aneh nih Aston Villa ya, minggu lalu ya tidak bisa meraih hasil maksimal. Tapi itu kan di kandang lawan ya, Aston Villa memang jago kalau main di kandang sendiri. Dan ini Fulham juga ya tim yang salah satu tim terburuk juga ya, papan bawah. Harusnya nih secara di atas kertas Aston Villa harus bisa ngatasin ya, kecuali ya itu tadi Aston Villa juga sama sih masalahnya, kalau ketemu lawan yang di Grendel memang dia lawan yang main Grendel atau parkir bus memang dia agak susah. Dia agak sama juga ya, harus ngandelin counter yang cepat gitu. Jadi pertahanan lawan sedikit terbuka itu enak bagi Aston Villa. Cuman ya ini kita nggak tahu jalannya pertandingan ya. Sama seperti MU tadi juga, kalau Aston Villa bisa colong gol di awal harusnya pertandingan beres sih ya. Nah, ini lalu ada Brighton melawan Sheffield United. Sheffield United juga tim terlemah. Brighton main di kandang, ini nggak boleh ditawar. Brighton juga harus bangkit ya, harus bangkit lagi untuk masuk ke papan atas lagi. Dan ya ini Sheffield United harusnya bisa lah diatasin ya. Brighton harusnya di atas kertas bisa ngatasin Sheffield United. Oke, lanjut West Ham melawan Nottingham Forest. Ini juga partai The Hammers ya. Ini West Ham gua nggak tahu kenapa ya, di awal-awal musim padahal bermain lumayan bagus, terus sekarang masuk inkonsistensi dia ya, kadang ya bermain bagus, kadang jelek, kadang kalah gitu ya. Jadi masih kurang stabil aja sih. Tapi kalau lawan Nottingham Forest sih harusnya dia bisa ya. Ini tapi partai akan seru sih menurut gua. West Ham dan Nottingham ini akan keras lah menurut gua. Nggak, West Ham kalaupun menang juga nggak akan mudah ya. Kecuali ya kalau ada gol cepat di awal-awal gitu ya. West Ham sangat enak karena West Ham juga kan mainnya counter nih, sama-sama main counter, cuman karena
West Ham di kandang nih akan inisiatif menyerang lebih ke West Ham, dan itu ya West Ham nggak biasa sebenarnya main seperti itu. Ya mungkin bisa dimanfaatkan oleh Nottingham Forest, kita nggak tahu ya. Kita lihat aja nanti pertandingannya. Oke, lanjut Liverpool melawan Brentford. Liverpool ini kalau dari segi penyerangan ya sebenarnya skema penyerangan dia tuh variasinya banyak macam-macam banget. Jadi sungguh menarik sebenarnya Liverpool ini permainan menyerangnya itu dari posisi menyerangnya itu transisi menyerangnya itu bagus banget ya. Memang dia gaya mainnya memang gegen pressing, press gitu. Transisinya sangat bagus dan nggak pernah kesulitan mencetak gol kecuali ngelawan Luton kemarin. Sebenarnya peluangnya banyak gitu. Lawan Luton peluangnya banyak, cuman ya apes aja gitu, nggak jadi gol ya. Ketemu tiang lah, ketemu kiper lah, ketemu Nunes lah. Ya tapi variasi serangan Liverpool sih sangat banyak variasi serangannya. Menurut gue salah satu tim dengan penyerangan terbaik di musim ini ya di EPL selain Manchester City. Menurut gue Liverpool dengan agresivitas golnya juga sangat baik. Kalau menurut gue Tottenham, dia dan Manchester City ini menurut gue salah satu tim yang nggak ada masalah untuk nyetak gol gitu ya, nggak ada masalah, selalu menemukan cara untuk cetak gol. Cuman masalahnya pertahanannya juga rada-rada ngawur ya. Kemarin di WL juga dia kalah walaupun nurunin pemain lapis kedua ya, tapi ya nggak seharusnya kalah juga sih harusnya ya Liverpool ya. Cuman ya tadi gue bilang ya, kalau untuk urusan menyerang nggak ada masalah Liverpool. Pertahanan yang kena counter kadang-kadang rada-rada ya memang cara ngalahin Liverpool memang begitu sih, harus dengan counter ya. Kalau kitanya terlalu agresif, terlalu nyerang malah bahaya lawan Liverpool. Jadi ngatasinnya memang harus dengan counter attack ya. Back Liverpool di saat transisi defense-nya lagi lengah, yaitu saatnya ngalahin dia, atau colong bolanya sebelum aliran bolanya sebelum maju ke depan bisa kecolong dengan pressing. Nah itu juga bahaya sih Liverpool. Dan di sini ya bermain di Anfield, seperti kita tahu lah Anfield angker banget itu bagi tim siapapun ya. Brentford harusnya bisa diatasin, walaupun ini juga Brentford juga nggak jelek ya. Brentford ini lumayan bagus dan berharap pertandingan ini lumayan ketat ya, apalagi kalau Liverpool kecolongan gol lebih dulu ya. Brentford tiba-tiba parkir bus dan Liverpool ya kembali lagi ya, takutnya apes lagi gitu ya seperti lawan Luton ya. Tapi kita lihat aja nanti ya, harusnya di atas kertas Liverpool ya, asal sama ini juga asal bisa colong gol dulu Liverpool enak ya, nggak seperti lawan Luton yang golnya nggak lahir-lahir ya. Tapi dengan ini Luis Diaz kemungkinan bisa jadi starting ya, jadi variasi serangannya lebih banyak. Jadi kalau menurut gue Luis Diaz tetap untuk saat ini, untuk Liverpool, Luis Diaz adalah wing kiri terbaik sih untuk saat ini kalau gue lihat. Jadi variasi serangannya banyak Luis Diaz dengan skill individu, penempatan posisinya bagus, decisionnya bagus, headingnya juga bagus ya. Kemarin mengantisipasi bola crossing juga jadi gol juga gitu ya. Jadi peran Luis Diaz di sini sangat-sangat penting sih. Tapi ya nggak ada Luis Diaz pun, misalkan Luis Diaz jadi bench pun, Diego Jota pun juga lumayan lah gitu. Jadi variasi serangan banyak ya. Ada Darwin Nunes, ada Cody Gakpo, jadi bisa macam-macam kalau untuk serangannya. Dan kemarin justru lini tengahnya ya Liverpool waktu lawan Luton justru malah aneh nih, lini tengahnya malah yang nggak kelihatan ya. Szoboszlai nggak kelihatan, McAllister ya terlihat sendirian, nggak ada tandem. Gravenberch juga masih terlalu ini ya, decisionnya banyak salah walaupun nggak bermain jelek, cuman berapa kali decisionnya gue lihat ada sering salah lah. Si Gravenberch ya mungkin belum matang aja ya, tapi ya kita lihat variasi lini tengah Liverpool nanti akan main siapa. Masih ada Harvey Elliott juga di sana ya, terus ya ada Curtis Jones, Harvey Elliott, Gravenberch, terus ya masih ada Szoboszlai yang pasti akan jadi starter juga ya, kita lihat nanti ya. Terus Chelsea melawan Manchester City, ini big match di partai penutup ya. Wah ini ya, ini kita lihat aja nih, susah juga ya. Chelsea dibilang ya, Chelsea memang ya menurut gue musim ini memang ya, kalau ngelawan Tottenham kemarin sih sebenarnya kalau ngelihat Chelsea main ya sebenarnya nggak jelek sih. Sebenarnya nggak jelek-jelek amat gitu ya Chelsea mainnya lawan Tottenham, terus ngelawan Arsenal gitu. Gue lihat malah bagus dia mainnya. Nah dengan gelandangnya ya, kalau menurut gue kunci di Chelsea itu gelandang dan backnya sih. Gelandang dan backnya itu bagus banget, terus ngejaga koordinasinya juga bagus banget. Lini tengahnya hardworking semua ya, mobilitasnya tinggi, daya jelajahnya tinggi semua. Ini bisa diajak duel lah ini ya, sebenarnya bisa diajak duel sama Manchester City nih. Gimana ya, dia bisa bersaing lawan Manchester City. Gelandangnya ini kita lihat lah, gelandang Chelsea ini apakah bisa menampilkan penampilan apik seperti lawan Arsenal gitu ya. Dan lawan Tottenham kemarin ya sebenarnya walaupun secara skor udah kebobolan dulu, tapi gue lihat gelandangnya gila sih ini ya. Kebobolannya juga kan sebenarnya bola deflect ya sama Tottenham gitu. Dan ya
pertahanan pertahanan Chelsea sih menurut gue sih bagus ya. Cuman masalah dia tuh masalah cetak golnya aja. Keran golnya yang memang kadang-kadang susah gitu ya lahir dari Chelsea. Cuman karena kita lihat juga karena ini Manchester City mungkin mainnya agak terbuka. Nah, mungkin itu bisa dimanfaatkan ya seperti pas lawan Arsenal kemarin ya, bisa colong gol dulu terus bermain rapi, membuat frustasi Manchester City ya. Manchester City semoga kalau dia bisa nggak cetak gol gitu ya, semoga Chelsea-nya bisa lebih ini ya, lebih diuntungkan gitu kalau Manchester City nggak bisa cetak gol, apalagi Chelsea bisa colong gol di awal, tinggal bertahan aja. Cuman ya bertahan lawan City ini memang rada-rada bahaya juga sih. City sih siapa sih yang nggak takut dalam melawan tim terbaik versi Ballon d'Or ini ya. Jadi ya ini partai susah buat Chelsea walaupun main di kandang, tapi bukan hal yang mustahil. Hal yang mustahil ya, apalagi dia bisa colong gol dulu walaupun tidak menjamin lawan Manchester City cetak gol dulu juga nggak menjamin karena penyerangan Manchester City itu sangat tajam banget, bisa aja menemuin celah gitu ya. Dan ini ada wing baru ya, Jeremy Doku ini bermain bagus banget musim ini buat Manchester City ya. Nanti kita lihat kalau ketemu back yang benar-benar bagus gimana ya. Chelsea ini gua rasa gelandang dan backnya untuk urusan bertahan bagus kok. Ya ini ujian juga buat Manchester City ya. Nah, kalau secara prediksi gue sih Manchester City harusnya tetap bisa yang ngalahin Chelsea ya. Kuncinya cetak gol dulu juga ya. Tapi kalau nggak cetak gol dulu ya mungkin City tetap bisa sih cetak gol ya, karena dia menurut gue ya salah satu tim dengan penyerangan terbaik ya, dengan variasi serangan. Terus juga pencetak golnya juga bukan cuma satu. Memang Erling Haaland pencetak gol terbanyak, tapi keran gol itu nggak selalu datang dari Erling Haaland ya. Kadang dari Julian Alvarez, dari Jeremy Doku yang kemarin bermain bagus gitu ya. Terus dari second line-nya pun bisa Bernardo, Julian Alvarez, terus ya wingernya juga bisa cetak gol gitu. Jadi Phil Foden gitu ya bisa cetak gol semua. Jadi ya ini variasi serangan City sangat bahaya. Ya udah, paling gitu aja teman-teman untuk prediksi minggu ini ya. Thank you yang udah nonton. See you in the next video. Bye bye.